Sebagaimana yang diamanatkan kepada kami dari Pak Haji Widodo untuk menyampaikan tentang bekal kita kelak menuju akhirat. Nah, dari tema ini tentunya jemaah Allah, sebaik-baik bekal sebagaimana kami sampaikan di mukadimah tadi adalah yaitu agar kita senantiasa membekali diri kita dengan ilmu. Mengapa bekal kita dengan ilmu? Karena memang agama ini kita raih, agama ini kita ambil sebagai jalan keselamatan, bukan dengan tiru, meniru, bukan dengan sekedar taklid, tapi dengan ilmu. Dan hukum menuntut ilmu wajib. Sabda Rasulullah, talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karena apa? Ya luar biasa menuntut ilmu sebagai sebuah kewajiban. Kita tahu halal haram dari mana? Tentunya dari agama. Kita tahu salah benar dari mana? Bukan dari nenek luhur, tapi dari agama ini. Kita tahu mana hak batil dari mana? Dari agama. Kita tahu amal-amalan yang berakibat pada pahala besar, mendekatkan ke surga dari mana? Nenek moyang? Bukan, dari agama ini. Kita tahu amal perbuatan yang berisiko terhadap azab, berisiko terhadap neraka dari mana? Tentunya dari agama. Maka fungsi agama, subhanallah, masya Allah, begitu besar dalam membimbing kita ini kepada jalan yang benar. Dan sebaliknya jamaah Allah, fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat yang miris, hati kita ini ngilu, hati ini sakit. Karena apa? Jauhnya umat ini dari agamanya. Pergaulan bebas, LGBT marak di mana-mana. Di Banyuwangi ini sebelah masjid besar Al Hilal, ada apa itu? Tempat hedon itu tempat apa itu? Kafe ya, semacam kafe. Tanpa izin, tanpa apa? Kemarin kumpul ratusan para homo tanpa izin, Bang. Kita tanya, ternyata apa? Mereka minta maaf karena sekedar ketempatan katanya. Waduh ya Allah, ketempatan sebuah acara yang sangat merusak begini. Korupsi, manipulasi dan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena apa? Karena kurangnya paham umat Islam ini pada agamanya. Ini yang harus kemudian menjadi keprihatinan kita, bahwa jauhnya umat ini dari pemahaman, dari khusyuknya terhadap agama, dari mendalamnya terhadap agama ini, justru melahirkan kerusakan-kerusakan, melahirkan tindakan-tindakan jahat. Bukan malah sebaliknya jamaah Allah. Ada orang yang malah nyinyir terhadap orang yang fokus pengen ngaji terhadap agama. Gak boleh begitu itu. Gak boleh. Ingat tuh nasihat Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Talbisul Iblis, tipu daya iblis. Apa katanya? Iblis itu melincirkan, menggoda manusia. Yang pertama bukan dari mana, tapi yang pertama adalah dari dia memalingkan manusia ini dari ilmu agama. Karena ilmu agama itu adalah nur, cahaya. Dan ketika cahaya ini mampu dipadamkan oleh iblis,
maka mudah bagi iblis berikutnya untuk menenggelamkan, menjatuhkan berikutnya kepada umat, kepada hamba-hambanya ini dari kejatuhan-kejatuhan berikutnya, dari kesesatan-kesesatan berikutnya. Nah, artinya jamaah rahimakumullah, sungguh mulia orang yang menuntut ilmu dalam sebuah majlis ilmu begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa artinya itu? Allah senantiasa meninggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, begitu mulianya orang yang menuntut ilmu. Ada hadis yang lain mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja'. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Bahkan sekarang ini, pagi ini, dalam hadis Rasulullah SAW, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa al malaikah wada'at ajnihatahu ridwan bima sana'. Tidaklah seorang yang keluar dari rumahnya menuju majlis ilmu kecuali para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya. Di atas kita ini sekarang apa? Para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk senang, sebagai bentuk ridho terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Apalagi nuntut ilmu sambil nyeruput kopi, kemudian makan makan kue jajan. Masya Allah, kurang apa coba nikmatnya dari apa? Menuntut ilmu. Hadis yang lain mengatakan menuntut ilmu itu, majlis ilmu itu, kata Rasulullah, seperti taman surga. Allah, bagaimana taman surga itu Pak indahnya? Belum bisa kebayang oleh kita. Tapi wujud nyatanya yang bisa digambarkan oleh Rasulullah adalah apa? Sebagaimana apa? Orang yang menuntut ilmu. Luar biasa. Allah muliakan orangnya, Allah muliakan apalagi? Allah muliakan tempatnya. Dua-duanya. Orangnya mulia, tempatnya mulia. Maka kalau ada orang benci menuntut ilmu, benci orang ngaji itu, aduh, sungguh nggak layak kalimat itu keluar bagi orang yang ngaku muslim, itu nggak layak. Jamaah rahimakumullah. Dan kalau kita lihat selain keutamaan dari diangkatnya oleh Allah derajat orang yang berilmu, dimuliakannya tempat orang menuntut ilmu, majlis-majlis ilmu itu, maka sesungguhnya menuntut ilmu, jamaah rahimakumullah, menjadi sebuah barometer bagi kita untuk menyelamatkan kehidupan ini dari kemaksiatan, dari kejahatan, dari keterpurukan. Karena sesungguhnya dengan menuntut ilmulah hamba-hamba Allah ini dimuliakan, hamba-hamba Allah ini dibesarkan, ditinggikan derajat. Maka jangan bosan-bosan menuntut ilmu. Ibu-ibu harus gemar menuntut ilmu. Karena sesungguhnya jamaah rahimakumullah, kata seorang ulama dari Mesir, Hafidz Ibrahim, mengatakan pentingnya menuntut ilmu bagi ibu-ibu itu, idza a'dat fa innal madrasatun fa idza a'dattaha a'datta syaban tibatul a'raq. Ibu itu sebagai madrasah. Artinya baik buruknya generasi ini, soleh tidaknya kita ini, ternyata apa peran yang paling utama? Siapa? Ibu. Maka kalau kau siapkan dia
kau anjurkan wahai suami-suami, wahai bapak-bapak, kau gemarkan ibu-ibu itu untuk ngaji, untuk kumpul di pengajian-pengajian, bukan kumpul di rumah Metani Tumo, tapi kumpul dalam rangka menuntut ilmu, maka sesungguhnya telah kau siapkan sebuah generasi yang baik, sebuah generasi yang unggul. Jadi jangan terpengaruh ya. Saya kira Ahad pagi ini jamaah ibu-ibu kurang itu bukan karena pengaruh kalimat kemarin, bukan ya, tapi karena memang ada halangan, mungkin hujan dan sebagainya. Bukan karena ada seorang yang mengatakan kok ngaji toh ibu-ibu kita sepi ya, anak engkau kok kurang gizi, jadi engkau kurang setanting. Bukan karena itu, insya Allah masjid ibu-ibu dahlan bukan karena itu. Jamaah rikullah, ada pesan dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pemimpin yang hanya 2,5 tahun mampu merubah keadaan jazirah pada waktu itu. Nggak ada orang yang layak menerima zakat. Luar biasa. Apa katanya? Kun aliman, dadiyo sira kabeh, jadilah kalian ini orang yang alim, yang ngerti agama, tahu halal haram, tahu hak dan batil, tahu salah tahu benar. Kalau enggak bisa, fa illam tastati fakun muta'allima. Kalau enggak bisa ya wis dadi wong sing seneng belajar, sing seneng ngaji, sing seneng terhadap ilmu-ilmu yang di sana kita bisa melihat ini jalan benar, ini jalan salah, ini jalan yang Allah ridhoi, ini jalan Allah yang murkai. Karena sesungguhnya setiap amalan apapun, sekecil apapun, Allah tahu Pak pahalanya dan juga siksanya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang berbuat sekecil apapun dari kebaikan, pasti Allah tahu, pasti Allah akan kasih pahala. Niat-niat baik saja loh. Marek ngaji aku tak sholat duha, baru niat Pak, itu sudah dicatat pahala. Setelah ngaji ternyata ngobrol sama temannya sampai kelupaan, sudah dapat pahala kebaikan niatnya. Apalagi kalau kemudian habis ngobrol masih waktu duha, dia sholat duha, pahalanya sempurna lagi. Sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, Allah juga akan timbang, Allah juga akan tahu akibatnya. Maka jamaah Allah, mari kita kalau nggak bisa alim, ya tadi dikata wasiat Umar bin Abdul Aziz, senengo pada tempat-tempat ngaji untuk kita berhimpun. Kalau nggak sempat Pak, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Fa illam tastati fa ahibbahum. Kalau nggak bisa, ya sudahlah, senengi itu orang-orang yang suka ngaji. Gimana nyenenginya? Wah, aku ra iso sempat melok ngaji, tak urun kopi saja. Hari pagi ini kita bisa sambil ngopi. Tak urun kue saja, hari bisa sambil makan kue. Tak urun nanti habis ngaji makan di restoran. Waduh, luar biasa. Artinya apa? Orang-orang yang mendukung dakwah, orang-orang yang mendukung terhadap kebaikan-kebaikan itu. 3 hal itu yang dianjurkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan jangan yang jadi yang keempat. Apa yang keempat itu? Wala tubghidhum. Jangan kau marahi mereka, jangan kau caci mereka, jangan kau bully mereka. Enggak baik itu. Enggak boleh itu, haram itu. Opo ngaji oleh opo? Misalnya gitu. Opo ngaji gua anaknya terlantar. Apa ngaji? Waduh, enggak boleh ya. Enggak boleh begitu ya. Justru jamaah Allah yang terjadi ketika kita ini paham agama, ketika kita memahami agama, ketika kita mengamalkan agama, apa kata Umar bin Khattab? La yasluhu hadhil ummah illa
Ini perkataan Imam Malik, Pak. La tasluhu hadil ummah illa bima saluhat awwaluha. Tidak terjadi sebuah kebaikan negeri ini, tidak terjadi sebuah kebaikan masyarakat ini kecuali mereka berani mencontoh kebaikan-kebaikan dari apa? Umat-umat terbaiknya, umat-umat terdahulunya. Siapa itu? Ya Nabi dan para sahabat. Karena Nabi yang berani ngomong khairul qarni, khairul quruni qarni, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Nah, kalau pengen baik, ikuti zaman terbaiknya di masa Rasulullah. Itu Pak, jamaah rahimakumullah. Bekal utama kita dalam nyangu akhirat itu adalah apa? Yuk kita berilmu. Karena sesungguhnya berilmu ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ditinggikan derajat ini hanya bagi orang-orang berilmu. Karena majelis-majelis yang mulia adalah majelis-majelis ilmu, bukan majelis angkringan ngopi di kafe-kafe, bukan majelis angkringan di hotel-hotel, bukan. Di mana? Di majelis-majelis ilmu. Yang kedua, jamaah nikullah, adalah mari kita fokus terhadap perkara agama ini. Allah dawuh dalam ayatnya di surah Al-Hadid. Apa artinya Al-Hadid itu apa? Apa Mas Al-Hadid itu Mas? Besi. Wah, besi itu simbol kekuatan. Di ayat 17 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Durung waktu nih kata Allah tanya bukan butuh sebuah jawaban, Pak. Tapi justru Allah tanya di sini tuh untuk mengingatkan kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah tanya ini karena jengkel, Pak. Karena apa? Jengkel. Kok orang husuk umat Islam. Sehingga dikatakan wis durung teko ta waktune untuk umat ini khusyuk hatinya untuk zikir kepada Allah dan merenungi, mentadaburi, memahami, membenarkan apa yang Allah turunkan dari Al-Qur'an ini. Ojo sampai sira kabeh seperti orang-orang ahlul kitab. Tauratnya ada, Injilnya ada, lengkap. Tapi apa? Enggak tahu dipelajari, enggak tahu disinauni, enggak tahu di ngajekno, akhirnya apa? Hatinya keras. Dan ketika hatinya keras, yang terjadi adalah kefasikan. Apa itu kefasikan? Ngerusak agama malah. Nah, jamaahullah, dalam tafsir Ibnu Katsir dinukilkan bahwa apa? Ayat ini sampai turun Allah kesal, Allah jengkel, sehingga baru diturunkan ayat ini setelah wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 13 tahun. Baru apa? Allah turunkan ini sebagai pengingat, sebagai peringatan keras agar umat Islam ini segera kembali khusyuk kepada agamanya. Artinya apa? Jamaahullah, ada sebuah keadaan di mana pada waktu itu para sahabat itu rodok bosen, Pak. Nabi, mbok anu tuh Nabi, kita kok bosen ya belajar hukum terus katanya. Terus coba cerita Nabi. Wah, akhirnya Nabi cerita. Ceritanya wah bagus, mungkin ibu-ibu paling seneng ini. Yaitu apa? Cerita novel.
cerita romantis. Dan cerita romantisnya bukan romantis picisan. Kalau romantis picisan itu kan awalnya benci, kemudian apa? Seneng, kayak gitu. Ini enggak. Jadi kalau ibu-ibu pengen cerita paling indah tentang cinta, tentang novel, baca surat Yusuf. Di situ apa? Jamaahirullah. Kemudian Nabi Muhammad bercerita tentang apa? Tentang kisah cinta yang ada di surat Yusuf. Setelah itu maka beberapa saat kemudian sahabat datang lagi ke Nabi. Nabi, kita bosan lagi Nabi. Terus cerita-cerita yang bagus lagi. Akhirnya apa? Turun surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal qasas. Allah telah menurunkan sebaik-baik cerita. Dan kemudian sahabat juga begitu. Selain waktu kata Nabi, kita bosan lagi Nabi. Maka turunlah ayat ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artinya jamaahirullah, cukuplah Al-Qur'an menjadi apa? Pelipur hati kita. Mau ngaji tentang cintanya ada. Mau ngaji tentang hukum syariatnya komplit. Mau ngaji tentang apa? Cerita-cerita umat-umat terdahulu yang harus menjadi pembelajaran kita ada. Jangan ngaji yang lain. Bahkan jamaahirullah pernah itu Umar, kira-kira 5 menit lagi Pak ya. Umar itu manggil 3 orang. Sini. Kamu dari suku ini ya? Iya. Kamu dari kampung ini ya? Iya. Dipentung Pak. Pak. Kenapa? Dipukul dengan ujung tombak. Pak. Loh, salah kami apa Umar? Kamu yang dulu nyalin Injil sama Taurat ya? Iya. Pukul lagi. Pak. Kamu yang dulu menyebarkan catatan Injil dan Taurat? Iya. Pukul lagi. Pak. Sampai 3 kali. Kemudian salah kami apa Umar? Dengerin. Saya dulu punya cerita. Apa itu ceritanya? Nah, Umar bin Khattab itu pernah membawa apa? Membawa lembaran. Ditanya oleh Rasulullah, Umar, parah nih kau. Apa kata Umar? Ini lembaran Taurat Nabi. Kalau Nabi kerso, saya bacakan. Maksudnya Umar pada waktu itu apa? Biar apa? Dia disenangi oleh Nabi karena membawa apa? Membawa kitab suci Taurat yang isinya juga tentunya nasihat-nasihat. Bacaan kata Nabi. Dibaca Pak oleh Umar. Belum lama Nabi dengar langsung merah mukanya. Marah gitu. Wih, sahabat bingung. Nah, Umar pun ketika melihat langsung enggak berani baca, gemetar Umar. Apa kata Rasulullah? Aku telah membawa lembaran putih. Sekiranya Musa ada di hadapanku, niscaya Musa ikut aku. Dalam riwayat yang lain, Nabi langsung naik mimbar. Setelah bertahmid dan bersalawat, apa kata Nabi? Aku telah membawa lembaran putih suci. Sekiranya ada Musa alaihissalam di sini dan kalian mengikuti Musa, kalian sesat semuanya. Maka ikutilah aku. Saat itu kemudian Umar Pak, agar reda kemarahan Nabi, mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Seketika Umar mengatakan itu, aku ikhlas, aku ridho, Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Maka seketika kemudian apa? Wajah Nabi yang memerah marah tadi reda. Artinya apa? Wis ta, ojo dicampur-campur agama iki dengan apa? Keyakinan, dengan lembaran, dengan ajaran-ajaran yang lain. Wis ini yang Allah ridhoi. Rodi wa may yabtaghi ghayra islami dinan falyuqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Sopo sing minta falsafah pandangan hidup selain Islam tertolak.
Dan dalam ayat yang lain, aku telah sempurnakan agama ini, aku telah sempurnakan nikmat atas kalian, dan aku hanya Islam yang aku ridhoi, kata Allah. Maka ojo dicampur aduk. Maka jamaah Allah, terakhir, mari ketika kita sudah fokus terhadap agama ini, kita ambil semua aspek-aspek kehidupan dalam agama ini, mulai yang kecil-kecil sampai yang besar-besar dalam mengurus kehidupan ini. Ayo kita istiqomah. Kita apa? Istiqomah. Punya amalan-amalan yang andalan. Sampai-sampai Rasulullah dawuh, Pak. Apa itu dawuhnya? Dari Umar bin Khattab, man nama an hizbihi minal lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim, hadis sahih. Sapa wonge keturun dari wiridnya yang biasa dia lakukan di malam hari dan kemudian dia ingat di pagi hari, maka dia baca wiridnya itu antara habis subuh sampai duhur, maka pahalanya seperti pahala malam, Pak. Sampean gak ada kerentek, gak ada niat untuk apa? Tahajud malam, kecapean nyupir, kecapean kerja, kecapean apa, keturun, maka apa? Dia apa? Lali ya. Tapi kalau oleh pahala niati, enggak, pengen tak sempurnakan. Disempurnakan dengan apa? Dia laksanakan, dia ganti di waktu habis subuh sampai duhur, maka pahalanya sempurna seperti pahala dia tahajud di malam hari. Ya, artinya apa? Hadis ini sebagai dalil kita boleh mengqadha hal-hal yang sunnah, Pak. Dari wirid, dari sholat malam, dari zikir dan sebagainya boleh diganti di waktu pagi. Waktunya kapan? Dari habis subuh sampai duhur. Demikian jamaah Allah, mudah-mudahan dengan 3 kiat ini mampu menjadi sebaik-baik bekal kita di akhirat kelak. Kita kumpul reuni di akhirat di surga Allah, di ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم حلقنا بالصالحين اللهم زودنا بنور هدايتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.